Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Ibrani pasal kedua. Kita akan membacakan bersama-sama dari Ibrani pasal kedua ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Sesudah mendapatkan kita membaca bersama-sama. Saya 10 dulu, baru semua sambung 11 sampai 14. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan, yang mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, dengan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kesadaran kami digugah oleh Tuhan, pengertian kami diisi oleh kebenaran Tuhan pada pagi ini juga. Setelah kami membaca firman Tuhan, membuka firman Tuhan, Tuhan bukalah pikiran kami, dengar doa kami, pakai hamba-Mu, pakai setiap perkataan yang diucapkan menjadi berkat untuk meneguhkan iman kami, berakar di dalam firman Tuhan, dan berbuah untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, minggu lalu kita telah berbicara Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dan dia memakai peta teladan setelah Adam berdosa. Dilihat daripada keadilan seharusnya tidak terjadi, karena Adam mempunyai peta daripada budak, peta orang berdosa setelah dia berbuat dosa. Sedangkan pada waktu anak Allah datang ke dalam dunia, inkarnasi menjadi daging dan darah, dia adalah tidak berdosa. Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan bersalut dengan sesuatu daging darah yang mempunyai peta teladan Allah seperti sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia justru langsung masuk ke dalam tubuh daripada peta teladan yang sudah berdosa dan yang sudah berontak kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita tidak akan mengerti cinta kasih Tuhan berapa besar kecuali kita melihat berapa besar Kristus berkorban bagi engkau dan saya. Saudara-saudara, pengorbanan Kristus jangan dimengerti hanya melalui fenomena yang kita lihat dan pengalaman yang kita mengerti apa yang terjadi di kayu salib. Pengertian pengorbanan Yesus Kristus harus dimulai daripada rela turun dari surga, datang ke dalam dunia ini, meninggalkan tempat yang mulia dan hormat, dan hidup secara remeh dan hina bagi engkau dan saya. Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab suci kita melihat kerelaan inkarnasi merupakan sesuatu bijaksana yang beroknum, yang menyatakan diri di dalam Amsal Sulaiman pasal ke-8.
Jikalau kita melihat semua yang disebut di dalam Amsal Sulaiman, bijaksana, 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 sebagai sesuatu yang diutarakan oleh yang menulis. Maka pasal 8 bukanlah demikian. Bijaksana itu seolah-olah menurut literatur personified, yaitu dioknumkan, dipribadikan. Padahal kalimat ini tidak cocok, karena dia bukan sesuatu yang tidak berkepribadian, tetapi dipribadikan. Namun dia adalah memang pribadi otentik daripada bijaksana itu sendiri. Saudara-saudara, itulah sebab di dalam 1 Korintus 1 ayat 30, Paulus berkata, Allah telah menjadikan Kristus bijaksana kita, penebusan kita, dan kuasa kita. Saudara-saudara, kebenaran kita, itulah Kristus. 4 istilah yang dipakai di situ. Tuhan menjadikan Kristus oknum, atau dia adalah bijaksana yang sebenarnya adalah oknum kedua dari Allah Tritunggal. Jadi oknum kedua dirinya adalah oknum kebenaran, oknum bijaksana, oknum keadilan, oknum yang berkuasa itu sendiri. Sehingga dia tidak perlu diproses menjadi berpribadi, tapi dia memang adalah pribadi yang diproses datang ke dalam dunia menjadi daging dan darah. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat yang kita baca di sini dikatakan ini menunjukkan kerelaan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Kerelaan Yesus Kristus bersalut dengan daging dan darah. Saudara-saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa aku memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-puji engkau di tengah-tengah jemaat. Berarti dia mau datang kepada jemaatnya. Dia datang mau bergabung dengan mereka yang menjadi umat Tuhan, yang bersekutu. Akhirnya disebut oleh Paulus sebagai tubuh Yesus Kristus. Dan juga kita menyebut dia sebagai anak sulung Allah yang menjadikan kita anak-anak. Saudara-saudara sekalian, tidak ada cinta kasih lebih besar, tidak ada pengorbanan yang lebih berarti, dan tidak ada pernyataan kerelaan yang lebih besar daripada cinta kasih Allah kepada dunia ini. Kalau kita mengatakan demikianlah Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu. Ini adalah ditunjukkan cinta dari oknum pertama. Tapi saudara-saudara, cinta dari oknum kedua adalah dia rela diutus. Rela diutus ke dalam dunia. Rela masuk ke dalam dunia yang begitu najis, begitu remeh, begitu hina, begitu penuh dengan dosa, dan begitu resiko untuk dia sendiri. Saudara-saudara sekalian, dia datang kepada jemaatnya, dia datang kepada sidang perkumpulannya, atau dia datang pada perhimpunan bani daripada Tuhan Allah. Artinya, saudara-saudara, dia berada di tengah-tengah bani ini untuk apa? Untuk menyatakan cintanya, memanggil kita sebagai saudara. Saudara-saudara, tidak ada agama lain yang pernah mungkin memberikan kepada kita satu kedudukan begitu tinggi, karena kita disebut sebagai anak-anak Allah, dan Yesus adalah anak Allah yang tunggal, sehingga hubungan antara Allah, anak Allah yang tunggal, dengan anak-anak Allah yang lain, itu adalah persaudaraan. Saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran pasal pertama, 99 nama yang dipanggil untuk menyebut Tuhan Allah. 99 nama yang begitu agung, begitu hormat, begitu besar, menyebut Allah adalah Tuhan, adalah segala nama yang paling mulia. Tapi saudara-saudara, 99 itu di dalamnya tidak ada satu nama yang kita pakai di dalam iman orang Kristen, yaitu Allah Bapa. Saudara-saudara, Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16 di situ mengatakan Allah memberikan roh anaknya. Roh anaknya kepada kita, sehingga setiap orang Kristen yang mendapatkan hidup baru, setiap orang Kristen yang menerima Roh Kudus, Roh Kristus. Roh Kudus adalah Roh Kristus. Barang siapa yang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Roma pasal 8 ayat 9. Dan pada pasal ke-8 ayat ke-15 dikatakan, yang kita terima bukan roh budak,
yang kita terima adalah roh anak. Saudara-saudara, itu sebab pada waktu kita menerima Yesus Kristus, Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus Kristus. Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Allah. Roh Kudus adalah roh anak. Berarti